فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita selesai dari beberapa hadis pendek yang kaitannya dengan makarimul akhlak, dan tentunya di sana masih banyak sekali hadis-hadis yang lain. Akan tapi kita pilihkan yang pendek, yang mudah dihafal, dan di antara yang paling pentingnya dari akhlak-akhlak pokok yang hendaknya setiap muslim berhias dengannya. Dan sekarang kita masuk pada 10 hadis pendek yang lain berkaitan dengan masawiul akhlak, berkaitan dengan akhlak-akhlak yang buruk. Karena sebagaimana telah kita belajar pada pembahasan durusul muhimmah bahwa akhlak itu adalah gharizah kaminah. Itu suatu watak yang tersembunyi yang ada pada seseorang. Tadharu bil ikhtiyar wa tadharu bil ittirab. Yang akan nampak kalau pemiliknya sendiri menginginkannya, akan nampak wataknya. Tapi terkadang seorang tidak ingin menampakkan watak aslinya dan dia sembunyikan. Itu baru bisa muncul secara terpaksa ketika kondisi darurat. Seperti ketika safar, ketika lapar. Nah, di antara hal yang banyak menunjukkan watak asli seseorang ketika lapar. Kalau lapar gimana? Kalau lapar dia pokoknya asal dapat makanan, tidak peduli walaupun menzalimi orang. Ada orang yang ketika lapar bisa sabar, tenang, dan seterusnya. Nah, watak asli seseorang muncul ketika kondisi darurat. Itu akhlak pada asalnya demikian. Watak yang merupakan tabiat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk batin seseorang. Sehingga akhlak ada yang baik, ada yang buruk. Nah, sekarang kita masuk pada al-ahaditsul qisar fi masawiil akhlaq. Hadis-hadis pendek berkaitan dengan akhlak-akhlak yang jelek. Qala al-mu'allif wafaqahullahu ta'ala babu tahrimil kibri. Bab yang menjelaskan tentang haramnya al-kibr, yang dalam bahasa kita sering diungkapkan dengan kesombongan. Dan di sana ada istilah yang lain yang maknanya berdekatan dengannya, yaitu takabbur dan istikbar. Walaupun
Kalau kita detailkan ikhwan, antara tiga istilah ini ada perbedaan tipis. Dikatakan oleh Imam Ar-Raghib Al-Asbahani rahimahullah ta'ala dalam Gharibul Quran, al-kibru wat takabburu wal istikbar tataqarab. Ya, kiber, takabbur, istikbar itu maknanya dekat. Cuman bedanya apa? Fal kibru al-halah allati yatakhassasu bihal insan min i'jabihi bi nafsi. Adapun kiber itu adalah kondisi di mana seseorang terkhususkan dengan sifat tersebut dikarenakan apa? Bangga dirinya dikarenakan apa? Sifat bangga terhadap dirinya sendiri. Berarti ujub itu awal dari apa? Kibar. Kalau orang pertama kali melihat dirinya melihat dirinya dengan pandangan kebanggaan, nah disitulah akan muncul kibar berikutnya. Kenapa? Karena dengan membanggakan diri akan menaikkan dirinya di atas orang lain, kemudian berakibat merendahkan orang lain. Wadzalika an yaral insanu nafsahu akbara min ghairihi. Nah, situ. Ya, demikian itu wujudnya apa? Dengan seseorang memandang dirinya sendiri itu lebih besar dari orang lain. Kalau seorang sudah memandang dirinya lebih besar dari orang lain, lebih mulia dari orang lain, padanya ada unsur kibar. Wa 'azamut takabburi at-takabburu 'ala Allah, dan sebesar-besar takabbur, sebesar-besar kesombongan itu adalah menyombongkan diri atas Allah Subhanahu wa taala. Bil imtina'i min qabulil haqqi wal id'ani lahu bil ibadah, dalam bentuk keengganan untuk menerima kebenaran dan enggan untuk tunduk kepada Allah dengan ibadah. Ini takabbur yang sifatnya kufur. Sehingga dari sisi hukum akhwan, takabbur dan kibar itu ada yang tingkatan kekufuran, dan ada yang tingkatannya kemaksiatan dosa besar. Takabur yang tingkatnya kekufuran apabila seorang meninggikan dirinya atas Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka ini kufur. Dengan enggan beribadah, enggan tunduk kepada aturan Allah dan Rasulnya. Kemudian takabur yang kedua atau kibar yang kedua adalah kibar yang hukumnya maksiyah kabirah min kabairidz dzunub. Ketika dia menyombongkan diri dari selain Allah dan Rasulnya, menyombongkan diri atas orang lain, sesama makhluk. Baik. Kita baca hadis yang disebutkan di sini pada hadis nomor 81. Qala al-mu'allif wafaqahu Allah ta'ala an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu darratin min kibrin. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, salah seorang di antara ulama sahabat, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat tersingkap betis beliau dan para sahabat melihat kecilnya betis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kemudian tertawa, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tegur,
bahwasanya betis beliau bagaimana? Indaka Abdurrahman Kisaran. Taib. Asqalu indallah min Uhud. Lebih berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan gunung Uhud. Ini juga dalil dalam pembahasan iman berkaitan dengan iman terhadap mizan, keimanan terhadap penimbangan kelak di hari kiamat, bahwasanya pelaku amalan juga ikut ditimbang. Taib, apa saja ditimbang kelak di mizan di hari kiamat? Indak ya Fadil. Yang pertama, amalan jelas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kemudian yang kedua, yang akan ditimbang apanya? Catatan amalannya, sebagaimana dalam hadis bitaqah, gulungan-gulungan catatan ditimbang. Kemudian yang ketiga, orangnya, pelaku amalan tersebut, juga datang dalil bahwasanya ditimbang. Dan kita beriman dengannya, tidak perlu bertanya-tanya bagaimananya. Nah, di sini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk ke dalam surga siapa saja yang ada di dalam kalbunya seberat darah berupa kesombongan. Dan ini ancaman yang keras terkait dosa kibar khanifillah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan bahwasanya orang yang ada pada kalbunya walaupun seberat darah untuk ungkapan terkecil dan paling ringan dari sesuatu yang bisa ditimbang. Walaupun seberat darah di dalam kalbunya kok ada kibrun, ada kesombongan, maka diancam dengan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga. Dan maksud dari la yadkhulul jannah di sini akan ada dua ihtimal. Yang pertama, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga mutlaqan, secara mutlak. Bagi apa? Bagi orang-orang yang menyombongkan diri dan menghalalkan kesombongan, istihlal. Kemudian yang kedua, la yadkhulul jannah dukhulan awwaliyan, tidak akan masuk ke dalam surga dalam deretan orang-orang yang masuk awal-awal. Ini bagi ahli tauhid yang mati di atas ketauhidan, tapi dia mati dalam keadaan membawa dosa kibrun, membawa dosa kesombongan. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk dia dihukum di neraka sesuai dengan kadar dosanya tersebut, maka dia tertahan dari masuk surga sampai
waktu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dientaskan dari neraka. Kemudian Allah masukkan ke dalam surga. Baik. Ini makna la yadkhulul jannah. Tidak akan masuk ke dalam surga orang-orang yang ada di dalam kalbunya seberat zarrah berupa kesombongan. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan ungkapan ini ikhwan, ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan orang yang mencintai memiliki pakaian bagus, memiliki sendal bagus, berpenampilan baik, apakah ini kesombongan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan penjelasan tentang hakikat kibar. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Hakikat kesombongan adalah batarul haq wa ghamtun nas. Batarul haq, bataru ay raddu. Raddul haq yaitu menolak kebenaran. Wa ghamtun nas yaitu merendahkan manusia. Dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, fa batarul haq radduhu wa jahduhu. Wa ghamtun nas ihtiqaruhum wa zdira'uhum. Jadi batarul haq adalah apa? Menolaknya dan mengingkari kebenaran dalam keadaan dia tahu itu perkara benar. Kemudian ghamtun nas, dalam sebagian riwayat ghamsun nas sama, yaitu ihtiqaruhum wa zdira'uhum, yaitu merendahkan manusia, menghina manusia. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhwan jelaskan kepada kita hakikat kibar yang terkumpul padanya dua unsur. Nah, terkumpul padanya dua unsur: penolakan terhadap kebenaran dan perendahan terhadap orang lain. Baik. Menolak kebenaran kenapa? Karena dia menganggap dirinya lebih tinggi dari kebenaran. Dan merendahkan manusia jelas karena dia menganggap dirinya lebih tinggi dari manusia. Makanya tadi diterangkan di awal bahwasanya asal dari kibr, nah, berporos dari apa? Ijabun nafsi. Nah, ujub, bangga terhadap dirinya sendiri. Nah, dan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Fawaid menyebutkan bahwasanya kibr ini, dosa kesombongan ini, merupakan rukun pokok dari kekufuran. Jadi kufur senantiasa tersusun di antara susunan, di antara penyusun utamanya adalah sifat kibar. Makanya tidak ada orang kafir itu yang tidak kibar. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Fawaid, arkanul kufri arba'ah, al-kibru wal hasadu wal ghadabu wasyahwatu. Rukun kekufuran itu ada 4. Makna rukun apa? Yaitu pilar utama yang menjadi apa? Menjadi penopang tegaknya kekufuran. Kali ini arkanul kufur berarti apa? Penopang utama kekufuran, yang kekufuran tidak akan tegak kecuali ada tiang-tiang ini. Apa tadi arkanul kufri yang 4? Apa?
Abdullah Batam, mana Abdullah Batam? Apa saja? Yang pertama al-kibru, yang kedua al-hasadu, yang ketiga al-ghadabu, yang keempat asy-syahwat. Kiber kesombongan, hasad itu iri dengki, ghadab itu kemarahan, dan syahwat itu hawa nafsu. Kemudian kata beliau, fal kibru yamna'uhu al-inqiyad, wal hasadu yamna'uhu qabulan nasihati wa badlaha, wal ghadabu yamna'uhu al-'adla, wasyahwatu tamna'uhu at-tafarrugha lil ibadah. Beliau rinci dari rukun-rukun kekufuran ini masing-masingnya berefek apa? Kata beliau, kesombongan akan menghalangi dia dari tunduk. Orang yang sombong tidak mau tunduk, tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hasad yamna'uhu qabulan nasiha wa badlaha, menghalangi dia untuk menerima nasihat dan untuk memberikan nasihat. Mengarahkan nasihat tidak mau. Orang yang hasad bagaimana mau berbuat baik kepada yang dihasadi? Sebagaimana iblis hasad kepada siapa? Kepada Adam. Nah, enggan untuk apa? Berbuat baik kepada Adam. Bahkan berupaya untuk mencelakakan, menjerumuskan pada keburukan. Sebagaimana juga kisah dua anak Adam. Salah satunya diterima amalannya, satunya tidak. Yang tidak diterima hasad, sehingga rela untuk membunuh saudaranya tersebut. Wal ghadabu yamna'uhul adal, dan kemarahan menghalangi seseorang dari berbuat adil. Makanya tidak ada orang kafir adil. Wasyahwatu tamna'uhu at-tafarrugha lil ibadah, dan syahwat hawa nafsu menghalangi hamba ini dari apa? Konsentrasi tunduk untuk ibadah. Karena apa? Karena ada hawa nafsu menghalangi dia dari ibadah. Wa idzan hadama ruknul kibri sahula alaihi al-inqiyad, maka apabila pilar yang berupa kesombongan ini bisa dihancurkan, akan mudah baginya untuk tunduk. Wa idzan hadama ruknul hasadi sahula alaihi qabulun nushi wa badli, wa qabulun nushi wa badlu. Apabila bisa dihancurkan pilar hasad, maka akan mudah baginya untuk menerima nasihat dan memberikan nasihat. Wa idzan hadama ruknul ghadabi sahula alaihi al-'adlu wat tawadhu. Kalau kemarahan bisa dihancurkan, maka akan mudah baginya untuk berbuat adil dan tawadhu. Wa idzan hadama ruknus syahwati sahula alaihi as-sabru wal 'afafu wal ibadah. Kalau syahwat bisa dihancurkan, maka mudah baginya untuk bisa bersabar, bisa menjaga kehormatan dan ibadah. Makanya langkah pertama yang wajib untuk kita hancurkan adalah kesombongan dari diri kita. Nah, kesombongan harus dihancurkan. Makanya Nabi SAW betul-betul peringatkan, walaupun ada sebesar dzarrah, itu bisa menjerumuskan seseorang ke dalam neraka, wal iyadu billah. Nah, dan dalam kalimat yang lain, akhwan, aslul akhlaqil madmumah kulluha, atau aslul akhlaqil madmumati kulliha al-kibru wal mahanatu wad dana'ah. Sumber akhlak yang tercela keseluruhannya berporos pada kesombongan, mahanah wad dana'ah, dan kehinaan.
Dari kesombongan ini bercabang sangat banyak sifat-sifat. Baik. Kata Ibnu Qayyim, fakhr, batar, asyar, ujub, hasad, baghi, khuyala, zulm, qaswah, tajabbur, i'rad, iba, istighfar, talabul ulu, hubbur riasah, semuanya ini munculnya dari kesombongan. Bangga diri, menyombongkan diri, kezaliman, kerasnya hati menerima kebenaran, keengganan untuk menerima nasihat, menginginkan ketinggian di muka bumi, dan seterusnya, ingin dipuji dengan apa yang tidak dilakukan. Ini muncul dari adanya kibr. Makanya tidak heran kalau Nabi SAW wanti-wanti dan betul-betul hendaknya seorang muslim meninggalkan kesombongan walaupun hanya sebesar dzarrah. Jangan dibiarkan kalbunya ada padanya al-kibr. Iblis yang pertama kali mencontohkan munculnya kesombongan ini dalam kisah ketika beliau diperintahkan sujud. Wa in qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia enggan dan menyombongkan diri sehingga dia menjadi golongan hamba-hamba Allah yang kafir. Nasallallahu al-afiyata wassalam. Makanya dulu ungkapan-ungkapan para salaf akhwan ketika berupaya mendidik diri agar tidak muncul sombong. Nah, yang diungkapkan dalam kitab-kitab dengan hadmun nafsi. Hadmun nafsi yaitu upaya untuk apa? Menghancurkan ego diri, yaitu untuk apa? Kita bisa menghilangkan munculnya kesombongan, agar jiwa kita ini merendah, agar jiwa kita ini tawadhu. Baik. Di antara contohnya upaya untuk memupus ajana kesombongan apa yang diungkapkan oleh Al-Ahnaf bin Qais rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, ajibtu liman yajri fi majral baul marrataini kaifa yatakabbar. Nah, kamu mau sombong ini enggak pantas. Nah, kata beliau, ajibtu liman yajri fi majral baul marrataini kaifa yatakabbar. Aku heran dengan makhluk yang dia pernah ngalir di tempat kencing 2 kali, bagaimana dia bisa sombong? Kita ini hamba yang hina. Kita pernah ngalir di tempat kencing 2 kali, mau sombong apa? Pertama kali ketika apa? Berupa nutfah keluar dari tempat kencing. Kemudian ketika jadi janin keluar, nah kalian dilahirkan juga dari tempat kencing. Nah makanya, nah mau sombong apa? Ya, mau apa yang disombong? Baik. Kemudian juga diriwayatkan dari Mutarrif Ibn Syikhir. Ketika Mutarrif Ibn Syikhir ini melihat Yazid Ibn al-Muhallab, beliau memakai pakaian bagus, pakai hullah, sampai apa? Diseret. Dan ini haram, ya kan? Ya jurru taubahu khuyala. Faqala lahu inna hadhihi misyatun yubghiduha Allah. Ini adalah cara jalan yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Qala awama ta'rifuni?
Nah, Yazid ibn Muhallab ditegur seperti ini, dia apa? Marah. Awama ta'rifuni, kamu enggak kenal aku? Qala bala ulaika nutfatun madhirah wa akhiruka jifatun qadhirah wa anta baina dzalika tahmilul azirah. Nah, ini kalau ada orang yang bergaya di dunia, apakah dia itu sultan ataupun orang kaya, semuanya tidak keluar dari jawaban ini, ikhwan. Ketika dia menyombongkan diri, seperti yang terjadi pada Yazid ibn Muhallab, ya dia memakai pakaian diseret hullahnya, yang merupakan salah satu dosa besar. La yadkhulul jannah man jarra thawbahu khuyala. Nah, dijawab oleh Mutarrif bin Syekhir, bala, aku kenal dengan kamu. Ulaika nutfatun madhirah. Itu adalah apa? Suatu nutfah, yaitu apa? Air mani yang apa? Yang menjijikkan. Awalnya engkau dari air mani yang menjijikkan. Wa akhiruka awaluka. Bala awaluka nutfatun madhirah wa akhiruka jifatun qadhirah. Aku kenal kamu, permulaanmu adalah air mani yang menjijikkan, wa akhiruka jifatun qadhirah, dan akhirmu adalah bangkai yang busuk, wa anta baina dzalika tahmilul adhirah, dan engkau di antara dua kondisi itu di kehidupan ini terus-menerus senantiasa bawa kotoran. Memang kamu enggak ada yang bawa kotoran? Hah? Kesana kemari kan bawa kotoran di perut, nah di kandung kemih. Nah, itu kita kan, dan ungkapan para salaf subhanallah untuk memupus dan apa menundukkan orang-orang yang mau menyombongkan diri. Memang tidak pantas kita hamba yang semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan itu juga, nah, kita penuh kekurangan di dalamnya. Tayyib, nasallallahu al-afiyata wassalamah.